Assalamualaikum lagi. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ada kendala teknis, tapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris Kementerian Koperasi, saya kira ada beberapa catatan penting, tapi juga yang sangat penting bagi kami adalah mendengarkan langsung dari sahabat-sahabat yang akan memimpin Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Ini menjadi catatan penting. Dari 6 desa di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, ada 5 orang yang tadi menyampaikan pendapatnya, pandangannya, gagasannya, cita-citanya begitu. 1 orang tidak hadir. Nah, jadi menurut saya fakta di lapangan Pak Ses bahwa mayoritas dari mereka yang menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih ini belum paham benar-benar 100%, masih minim pengetahuannya tentang koperasi, benar nggak? Mereka masih bingung ini seperti apa dan seterusnya. Tapi teman-teman, kalau boleh saya ngomong, jangan menyerah ya. Jangan menyerah ya, janji ya. Memang ini sesuatu yang katakanlah koperasi selama ini Pak Usut ya, koperasi selama ini tuh sudah mati suri karena tidak pernah jadi perbincangan. Boro-boro ada pelajaran, kalau dulu kita sekolah itu ada pelajaran tentang dasar-dasar koperasi, ingat nggak? Ekonomi koperasi Pak ya. Dan saya sedang meminta, karena ini sebetulnya adalah intisari dari bagaimana demokrasi ekonomi Pancasila itu benar-benar bisa menghidupi rakyat dengan sistem ekonomi gotong royong dan kekeluargaannya yang gak ada cara lain, yang koperasi. Mumpung presidennya punya semangat menghidupkan kembali koperasi di setiap desa, bahwa ada keraguan, singkirkan. Jalan aja terus. Jalan tapi dengan terarah, terukur dan terencana. Jangankan teman-teman di KDMP, orang teman-teman di Kementerian Koperasi juga bingung kok. Benar Pak, jujur. Tiba-tiba Presiden mengeluarkan impres, lalu mereka harus bekerja pontang-panting, tapi apresiasi, pendirian dan berbadan hukum 80.000 lebih itu dalam waktu berapa bulan? 2 bulan selesai, ya tepuk tangan lah, kita tepuk tangan. Tapi itu baru awal pendirian, bukan berarti semuanya masalah beres. Nah, yang kedua adalah tentu saja apa sih yang jadi usahanya koperasi? Tadi orang udah belum apa-apa simpan pinjam. Makanya saya teriak di setiap forum termasuk di komisi, dicatat Koperasi Desa Merah Putih ini usahanya bukan simpan pinjam. Kalau lu usahanya simpan pinjam, lu saingan sama Bang Emok. Gaya baru. Bang Emok gaya baru. Bang Plecit gaya baru. Rentenir dibungkus koperasi. Bukan itu tujuannya. Sepakat? Sepakat. Apakah bisa ada pinjaman? Mungkin nanti ada program tambahan namanya kredit usaha bagi anggota. Diberikan kredit untuk usaha. Tapi itu juga usahanya harus jelas dan dipastikan orang tersebut menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, lalu apa usahanya? Usahanya ada 3 sebenarnya prioritasnya, yaitu usaha produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga masuk dalam skala industri. Siapa bilang koperasi nggak bisa jadi industri ya? Apa yang di luar negeri itu Nestle segala macam ya, itu ya? Jadi perusahaan. Harus profit oriented. Jadi koperasi ini bukan mau bagi-bagi duit tadi. Dibilang nanti ada pendamping gaji sekian. Lu kalau mau nyari gaji di koperasi, bukan itu kan tujuan koperasi. Koperasi itu bisnis. Jangan lupa koperasi itu bisnis, tapi di situ keuntungannya dibagikan kepada anggota. Ada gotong royongnya,
kekeluargaannya. Nah, bisnis ini yang harus kita cari. Dan bisnis sama aja sama usaha bisnis yang lain, Pak Camat. Ya. Kalau nggak punya data, bagaimana bisa bisnis, bener nggak? Terus apalagi Bu? Apakah kemudian hanya akan menjadi penyalur barang-barang subsidi? Enggak. Itu salah satu. Jadi beban Koperasi Desa Merah Putih ini berat loh. Kalian nanti, makanya saya minta ini Pak, khususnya kecamatan ini, jadikanlah benar-benar percontohan KDMP berbasis data desa presisi, dan saya akan minta surat resmi dari pemerintah supaya ini benar-benar jadi percontohan. Setuju nggak? Karena kita udah punya data yang presisi untuk 6 desa ini. Nah, jadi harus saya katakan, kalau dari paparan menteri semua ya, teman-teman Pak Ses barusan, ada tanggung jawab yang berat. Di samping sebagai unit usaha untuk hidupnya ekonomi rakyat, yang ternyata juga penting adalah saudara-saudara pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh tanah air, saudara-saudaralah yang nantinya akan menjadi garda terdepan menyelamatkan duit rakyat yang nama programnya adalah program subsidi. Subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi pangan, dipotong jalur distribusinya. Saudara menjadi bagian dari agen atau apapun istilahnya untuk menyalurkan. Tadi tepat sekali kita akan dorong di komisi segera terbitkan bukan hanya keputusan menteri, tapi juklak juknis sampai KDMP ini benar-benar diakui oleh negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dan berwenang menyalurkan komoditas-komoditas dan energi yang uangnya dari duit rakyat bernama subsidi negara. Setuju? Nah, jadi kalau nggak ada juklak juknis surat perintah sampai bawah, kagak berani Pak. Yang main beras tuh udah ada, yang main gas udah ada, bener nggak? Yang main BBM sampai eceran udah ada. Yang ada nanti ada konflik di dalam. Jadi itu catatan kedua. Namun demikian saya kira nggak usah terlalu paranoid juga ya. Udah jalan aja terus katanya ini ntar gagal. Emang lu udah jalanin? Dijalanin belum? Jalan Bu. Belum kan? Kalau belum, bagaimana bisa mengatakan ini akan gagal? Lah kalau modelnya begitu mah negara ini dulu nggak akan pernah merdeka. Orang lawan pakai bambu runcing, orang udah pakai senjata kelas berat. Ya, tapi semangat itu. Tapi semangat nggak cukup semangat. Silakan disiapkan datanya, presentasinya. Udah bisa nyambung belum? Wow, malah bungkus. Oke. Jadi saya ingin menjelaskan ini bagaimana data itu menjadi penting. Nanti sudah ada hitungan perputaran uangnya unit usaha yang bisa dikembangkan. Singkat saja mungkin, silakan. Silakan, bisa? Kenapa dimatiin? Karena jadi panas. Operator bantu. Tolong dibantu operator dari desa. Maaf ya, saya tuh kalau kerja memang cerewet karena ini jangan dipikir main-main loh. Jangan dipikir main-main loh. Ya, nanti itu kalian menyalurkan yang terdekat kalau Koperasi Desa Merah Putihnya udah jalan. Baru diumumkan akan ada penyaluran beras SPHP Bansos senilai 13,9 triliun dari September sampai Desember, bener nggak? Yang tanggung jawab siapa kalau KDMP-nya jalan? Ya pengurus KDMP. Itu jadi nggak bisa kayak ini sesuatu ya udah kita coba. Ya coba, tapi harus pakai data yang benar. Lalu kemudian kalian juga bertanggung jawab. Makanya ini kementerian juga Pak. Yuk kita mulai turun ke bawah. Kita hentikan forum-forum elit begitu dari satu seminar ke seminar lain. Jangan Pak. Duit itu duit rakyat, apalagi di Pakses ini alokasi paling besar. Pakai buat turun Pak. Mumpung kita masih ada jabatan ini. Nih, sebelah tahun 2025 total subsidi BBM sama LPG kalau tidak ada perubahan
113,7 triliun. Mau nyalurinnya pakai apa? Mau pakai cara sekarang yang ada? Nyasar. Nanti saya bisa jelasin nyasarnya kemana. Karena datanya nggak benar. Gunakan KDMP ini sebagai instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa, untuk membantu subsidi jadi tepat sasaran.